Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 361. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Giok sebelumnya, kata Kinchen. Seorang wanita berbaju biru muncul di hadapan Kinchen. Sesaat Kinchen merasakan bahwa orang ini adalah ahli martial sovereign tahap tengah. Aura orang ini jauh lebih menakutkan daripada Ling Jun. Namun di lapangan sebelum memasuki alam Yukuno, Kinchen tidak melihat orang ini. Jelas orang ini pasti berasal dari istana berkabut atau istana penegak hukum. Siapa kamu? Cepat buka topengmu. Benda apa yang kamu gunakan sebelumnya? Kata wanita berbaju biru itu. Itu hanya benda biasa, karena saya ada urusan lain, jadi selamat tinggal, kata Kinchen. Kamu tidak akan bisa pergi. Sebelumnya saya jelas merasakan ada fluktuasi energi luar angkasa di sini. Tapi setelah saya datang itu tiba-tiba menghilang. Apakah itu benda yang kamu simpan barusan? Kata wanita berbaju biru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanyalah benda biasa. Terlebih lagi, saya tidak mengenalmu. Mengapa saya harus menjawab pertanyaanmu? Kata Kinchen. Wah, kamu sangat berani. Saya adalah orang dari istana berkabut. Sekarang serahkan benda itu, kata wanita baju biru. Namun, Kinchen jelas tidak ingin menyerahkannya. Oh, dari istana berkabut. Ternyata anak buah Sangguan Sinner dan Peng Xiaoyu, kata Kinchen. Beraninya kamu menyamakan Peng Xiaoyu dengan permaisuri Sangguan Sinner, mencari kematian. Wanita baju biru itu marah. Dia langsung melayangkan serangan ke arah Kinchen. Apa? Mengapa wanita ini marah? Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner berkolusi untuk menjebakku? Mungkinkah mereka berpisah? Kinchen bingung, namun tidak ada waktu baginya untuk bingung. Sekarang Kinchen harus memblokir serangan wanita baju biru itu. Pedang karat muncul di tangan Kinchen. Jurus pedang dao surgawi yang telah Kinchen kuasai di warisan pedang iblis sebelumnya sekarang langsung ditampilkan. Pedang karat menebas. Tebasan cahaya pedang menyapu langsung menghancurkan formasi domain wanita baju biru dan menghantam tangannya. Apa? Jelas-jelas anak ini hanya ahli setengah langkah martial sovereign. Mengapa niat pedang yang dilepaskan sangat kuat? Wanita itu mengeluarkan pil obat. Setelah ditelan, luka di tangannya seketika sembuh. Saat ini dia tidak lagi meremehkan Kinchen, merilis formasi domainnya lagi dan mengeluarkan senjatanya dan kembali menyerang Kinchen. Namun dengan domain pedang dan juga tebasan pedang karat ditambah api teratai hijau, Kinchen masih dapat memblokirnya. Nyala api macam apa itu? Sangat menakutkan, setidaknya api tingkat tinggi. Mengapa anak ini sangat kuat? Mungkinkah dia putra kekaisaran Xuan Yuan? Tapi walaupun itu putra kekaisaran Xuan Yuan tidak mungkin sekuat ini. Tidak, aku harus membunuh orang ini, kata wanita baju biru. Dia langsung menampilkan Bloodline bulan biru miliknya. Dikombinasikan dengan teknik rahasia, dia menerjang ke arah Kinchen. Ini teknik manipulasi ruang. Mata Kinchen memadat. Teknik manipulasi ruang ini adalah teknik yang diajarkan olehnya kepada Sangguan Sinner di kehidupan sebelumnya. Jika Kinchen sudah memasuki ranah martial sovereign, dia dapat dengan mudah mematahkan teknik manipulasi ruang ini. Tapi sekarang dia hanya setengah langkah martial sovereign. Kinchen mengeluarkan segel hitam besar, berusaha memblokirnya. Namun setelah tabrakan, Kinchen terpental jauh ke belakang. Menyadari bahwa tidak bisa mengalahkan wanita baju biru ini, bahkan jika mengeluarkan skeleton cabang, tidak ada jaminan untuk bisa membunuhnya. Akhirnya Kinchen mendesak Bloodline guntur dan melesat terbang jauh ke belakang. Melihat itu, wanita baju biru langsung melesat. Dengan kecepatan tercepatnya dia mengejar Kinchen. Setelah beberapa saat, wanita ini terkejut, karena walaupun dia telah mengejar Kinchen dengan kecepatan tercepatnya, dia tidak bisa mengejar Kinchen dan jaraknya malah semakin jauh.
Ahli setengah langkah martial sovereign, mengapa memiliki kecepatan seperti ini? Bukankah ini terlalu cepat? Wanita baju biru itu heran, namun dia terus mengejar Qingchen. Matanya terus menatap ke depan, tidak ingin kehilangan jejak Qingchen. Wanita tua, jika kamu tidak bisa mengejarku, mengapa tidak menyerah saja? Kata Qingchen. Beraninya kamu memanggilku wanita tua, aku akan membunuhmu. Kata wanita baju biru itu. Di istana berkabut dia termasuk salah satu wanita cantik, tapi bocah di depannya ini berani memanggilnya wanita tua. Wanita itu terus mengejar Qingchen dengan kecepatan penuhnya. Sesaat kemudian Qingchen telah sampai di depan zona turbulensi luar angkasa. Itu zona turbulensi luar angkasa. Hahaha, saya ingin melihat mau pergi kemana kamu sekarang, kata wanita baju biru itu. Zona turbulensi luar angkasa, bahkan dia sendiri tidak berani untuk memasukinya. Namun tiba-tiba wajah wanita ini terkejut di saat melihat Qingchen menerobos dan memasuki zona turbulensi luar angkasa. Apakah bocah ini mencari kematian? Kata wanita itu. Dia sendiri hanya berhenti di depan zona turbulensi. Apakah anak ini gila? Wanita baju biru ini tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat Qingchen memasuki zona turbulensi dan menghilang dari pandangannya. Di dalam zona turbulensi, Qingchen menghela napas lega. Akhirnya lolos dari wanita itu. Ding ding ding. Turbulensi luar angkasa menabrak Qingchen, membuat tubuh Qingchen terluka. Tapi segera setelah tubuhnya terluka itu beregenerasi dan dengan cepat pulih. Itu karena tubuh luar angkasa milik Qingchen yang memulihkan, dan di saat yang sama juga menyerap kekuatan luar angkasa. Dipadukan dengan tubuh suci abadi, dengan ini Qingchen mampu bertahan di dalam zona turbulensi luar angkasa ini. Tubuh luar angkasa Qingchen masih dalam tahap terendah. Di dalam zona turbulensi ini, tubuh luar angkasa Qingchen bisa ditingkatkan. Di saat yang sama, tubuh suci abadi juga dapat ditingkatkan. Namun hal yang mendesak saat ini, Qingchen harus sesegera mungkin meningkatkan basis kultivasinya ke ranah martial sovereign. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya Qingchen menemukan tempat yang pernah dulu Qingchen temukan. Itu adalah sebuah gua. Di gua ini terkandung banyak energi luar angkasa. Di kehidupan sebelumnya, Qingchen masuk ke dalam gua sekitar beberapa meter. Semakin dalam gua itu, energi ruangnya juga semakin kaya. Namun di kehidupan dulu, Qingchen tidak berani untuk masuk lebih dalam. Untuk kehidupan sekarang, tentu Qingchen ingin menjelajah lebih dalam. Akan tetapi, prioritasnya saat ini adalah untuk menerobos lebih dulu. Qingchen kemudian bersila, memejamkan mata, dan memasuki proses kultivasi. Perlahan-lahan nampak cahaya ruang warna-warni tertarik oleh tubuh ruang angkasa Qingchen, dan tubuh Qingchen menyerapnya dengan gila-gilaan. Scene berpindah di lembah di pinggiran alam Yukuno. Terlihat Master Situ, Ling Yuanan dan lainnya telah sampai di tempat kelompok jenius Papilunpil. Setelah melihat semua jenius baik-baik saja, Master Situ dan yang lainnya menghela napas lega. Penatua Ling Yuanan, apakah Paman Ling Jun telah membunuh Qingchen? Kata Ling Yi. Mengapa? Ada apa? Cepat jelaskan semua yang terjadi padaku, kata Penatua Ling Yuanan. Penatua Ling Yuanan, Qingchen sebelumnya berani melakukan sesuatu kepadaku. Dia juga melanggar aturan dan masuk ke kedalaman. Akhirnya saya meminta Penatua Ling Jun diam-diam mengikuti Qingchen dan akan membunuhnya, kata Ling Yi. Mendengar ini, duar, Penatua Ling Yuanan langsung menampar Ling Yi. Jadi karena kamulah Ling Jun pergi sendirian ke kedalaman. Penatua Ling Yuanan, ada apa? Ling Yi kaget karena dia tiba-tiba ditampar. Tahukah kamu, sekarang Ling Jun telah mati, kata Penatua Ling Yuanan. Bagaimanapun Ling Jun adalah jenius generasi kedua keluarga Lingnya. Setelah alam Yukuno berakhir, bagaimana dia menjelaskan kepada keluarga Lingnya? Di sisi lain, setelah mengetahui ini, Master Situ juga marah dan langsung menampar Master Mo dan 3 lainnya. Saya menyuruhmu untuk menjaga ketertiban. Mengapa kalian membiarkan jenius berkonflik?
Sekarang Ling Jun telah mati dan Qin Chen mungkin juga telah mati. Tidak ada yang tahu nasibnya, kata Master Shitu dengan marah. Sebagai pemimpin kelompok Papillon Pill, Master Shitu memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua orang Papillon Pill. Entah itu Ling Jun atau Qin Chen, itu sama. Ingat, kejadian ini tidak boleh terulang lagi, kata Master Shitu. Kemudian dia pergi kembali ke kedalaman bersama yang lainnya. Semua jenius pun kembali berkultivasi. Chen Xiao pasti baik-baik saja, kata Yan Khatulistiwa. Dia dan Yemo kemudian melanjutkan kultivasinya dan bertekad untuk secepatnya menerobos ranah martial Sovereign, lalu masuk ke kedalaman Yukuno dan mencari jejak Qin Chen. Scene berpindah di gua di lereng gunung. Qin Chen terus-menerus berkultivasi. Di saat Qin Chen terus-menerus berkultivasi, waktu juga terus berlalu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di 3 bulan, walaupun Qin Chen belum menerobos, tapi formasi domain miliknya perlahan-lahan sudah mulai terbentuk. Akhirnya di bulan keempat, Qin Chen merasakan sudah berada di ujung. Akhirnya, aku akan menerobos. Namun di saat Qin Chen akan memadatkan esensi dan menerobos, tiba-tiba sebuah suara yang bergemuruh muncul di atas langit di atas kepalanya. Qin Chen menoleh ke langit dan melihat awan guntur hitam. Ini kesengsaraan guntur, kata Qin Chen. Seperti di alam rahasia iblis surgawi, Qin Chen juga diserang kesengsaraan guntur di saat akan menerobos ranah Martial King. Di alam Yukuno saat ini, di saat Qin Chen akan menerobos ranah Martial Sovereign, kesengsaraan guntur juga muncul. Faktanya, di kehidupan sebelumnya, Qin Chen juga menerima kesengsaraan guntur di saat akan menerobos ranah Martial Sovereign. Kesengsaraan guntur akan tercipta di saat seorang jenius yang menantang langit lahir dan akan menerobos. Ini terjadi tidak kepada semua orang, hanya kepada jenius yang menantang langit. Terlihat 13 busur awan guntur bersiap menyambar Qin Chen. Pada awalnya, Qin Chen menghela napas karena hanya ada 13 busur awan guntur. Namun tiba-tiba busur awan guntur itu berkloning dan berubah menjadi 36 busur awan guntur. Apa? Kesengsaraan guntur surgawi ini sangat licik. Dia benar-benar sangat ingin membunuhku. Melawan kesengsaraan guntur itu, Qin Chen buru-buru membentuk formasi pertahanan. Cermin suci likan, segel hitam besar, kuali kuno. Dan yang terakhir, Qin Chen memegang pedang karat. Pertahanan ini dibuat berlapis-lapis. Boom! Busur awan guntur itu jatuh. Walaupun banyak harta telah Qin Chen keluarkan untuk memblokir sebagian besar awan guntur, tapi masih ada awan guntur yang menyambar langsung ke tubuhnya, yang membuat Qin Chen jatuh terkapar berlumuran darah dan memalukan. Untungnya Qin Chen mengolah tubuh luar angkasa, jika tidak mungkin Qin Chen tidak akan mampu bertahan. Tidak menyangka kesengsaraan guntur kali ini benar-benar sangat menakutkan. Padahal ini baru kesengsaraan guntur gelombang pertama. Tidak, saya harus secepatnya menerobos ke ranah Martial Sovereign. Jika gelombang kesengsaraan guntur berikutnya datang, mungkin saya akan mati. Qin Chen kemudian mengaktifkan Bloodline gunturnya dan teknik kultivasi Kaisar 9 Surgawi untuk menyerap guntur hitam yang masih ada di tubuhnya. Pil obat juga ditelan. Setelah itu, Qin Chen mulai memusatkan pikiran, memadatkan esensi, dan berusaha untuk menerobos secepatnya sebelum kesengsaraan guntur berikutnya datang. Beberapa saat kemudian, akhirnya Qin Chen menerobos ranah Martial Sovereign, dan domain luar angkasanya terbentuk dengan sempurna. Luka-lukanya juga sembuh. Di saat yang sama, awan guntur bergemuruh. Kesengsaraan guntur gelombang kedua akan segera datang. Di sisi lain, ada 3 ahli Martial Sovereign yang melihat gelombang awan hitam kesengsaraan guntur ini. Karena ini dekat dengan zona turbulensi luar angkasa, jadi sangat sedikit ahli yang berkultivasi di sekitar sini. Ketiga ahli itu melihat kesengsaraan guntur yang sangat menakutkan. Sepertinya ada ahli kuat yang menantang langit yang sedang menerobos. Karena takut akan diketahui oleh ahli itu, akhirnya ketiga orang itu pun bergegas pergi dari sana. Namun baru saja pergi, mereka bertiga bertemu dengan wanita berbaju biru. Wanita baju biru ini adalah wanita dari istana berkabut yang bertarung dengan Qin Chen sebelumnya.
Tidak menyangka setelah 4 bulan wanita ini tetap tidak menyerah dan terus mencari Qin Chen. Karena dia sangat menginginkan harta yang Qin Chen miliki. Diketahui wanita ini bernama Luo Mengqi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.